tepuk 3 kali. Ya, alhamdulillah sudah fokus ya. Sebelum dimulai kita akan berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas kita, Ananda Patra. Anak soleh siap. Bisa hidup tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi pelajaran kita hari ini supaya materinya dimudahkan. Oke, sebelumnya Bu Yo akan mengabsen angkatan Aisyah, Ajeng, Artar, Ali, Atif, Badia, Hadir. Zaki, Natia, Piska. Oke, pelajaran hari ini adalah mengenai komponen dan jenis ekosistem. Serta nanti di dalamnya kita akan membuat cerita non fiksi berkaitan juga dengan ekosistem. Tapi sebelumnya kita kaitkan dulu dengan pelajaran kemarin. Karena kemarin kita juga sudah membahas definisi atau makna dari ekosistem. Ekosistem itu sendiri adalah interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, atau interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Oke, berikan pertanyaan dulu. Satu, contoh komponen biotik itu apa nak? Komponen biotik, rumput pintar. Abiotik, batu, betul. Ini diharapkan dengan mempelajari pelajaran hari ini kalian bisa memahami selain dari definisi ekosistem, komponen yang berada di dalamnya, lalu jenis ekosistem, dan bagaimana cara membuat teks non fiksi itu sendiri. Oke. Nah, ekosistem coba dibacakan dengan lantang oleh Ananda. Ali bisa terlihat dengan jelas? Silakan Ali bacakan. Ekosistem adalah lingkungan timbal balik antara makhluk hidup dan benda-benda yang hidup pada sebuah lingkungan. Ya, ini materi ini sudah dijelaskan kemarin mengenai hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan benda-benda hidup pada sebuah lingkungannya. Lingkungan itu sendiri apa? Terima kasih makhluk hidup. Lingkungan itu apa, Nak? Lingkungan adalah Segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. ya, lingkungan itu segala organisme yang bersifat autotrof. Autotrof itu mampu menyediakan makanan sendiri melalui pengubahan bahan anorganik menjadi bahan organik. Balik perhatikan dengan baik dengan bantuan energi seperti energi matahari dan kimia. Ini tumbuhan tomato. Bilang tomato. Tomato itu tomat. Nih, cara semuanya seperti ini. Jadi bantu dengan cahaya matahari bisa menghasilkan buah tomat, dan ini adalah tumbuhan hijau alga yang ada di lautan. Nanti bisa ikan memakan ataupun hewan-hewan tertentu yang bisa memakan alga ya. Ya, next. Konsumen. Kalian termasuk produsen atau konsumen? Konsumen. Kenapa kalian disebut konsumen atau? Karena kita memakan. Karena kita memakan makhluk hidup lainnya, betul sekali. Makanya kita disebut dengan konsumen. Konsumen itu adalah organisme yang bersifat heterotrof, yaitu tidak dapat membuat makanan sendiri, melainkan malah memakan organisme lain, termasuknya ya manusia dan hewan. Mulai dekomposer. Memulai itu ada dua ya, dekomposer dan detritor. Kalau ada poin penting jangan lupa dicatat. Atau yang ada di buku boleh digaris bawahi. Pengurai adalah organisme yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Contoh pengurai itu adalah bakteri dan jamur. Misalkan hewan, burung elang mati. Nah, burung elang mati ini diuraikan oleh bakteri sehingga akan menyatu dengan tanah. Lalu ada detritor, organisme yang memanfaatkan serpihan organik sebagai sumber makanan. Cacing tanah dan luwing. Luwing itu tahu tidak? Hewan yang berkaki apa itu? Yang berkaki banyak. Next. Nah, itu dia cacing tanah. Yang sebelah sini dari luwing, yang kakinya banyak. Iya, atau kaki 1000 kalian dikenalnya ya. Aska individu. Menurut
ada yang paling besar. Oke. Berarti ini paham ya. Satuan makhluk hidup tunggal. Lalu populasi. Siapa yang tahu sekarang? Oke, Elvia. Apa itu populasi? Sekelompok makhluk hidup yang memiliki karakteristik yang sama, ya, hidup pada tempat yang sama. Contoh populasi apa kata? Sekelompok cumi-cumi, apalagi Iska? Ada populasi singa, terus ada populasi apa lagi? Gajah, apa lagi? Rusa. Oke, itu adalah komunitas, kumpulan populasi. Selanjutnya tadi lingkungan yang mana ceritakan? Lingkungan. Lingkungan itu adalah tadi apa? Segala sesuatu yang berada di lingkungan kita. Komunitas tadi berada di dalam sebuah ekosistem. Makanya ekosistem itu karena di dalamnya ada komponen biotik. Kalau ada komponen biotik, mereka saling berinteraksi, maka disebutlah ekosistem. Nah, selanjutnya ekosistem ini berkumpul di mana? Puncaknya. Individu berkumpul jadi populasi. Populasi berkumpul jadi komunitas. Komunitas berkumpul jadi ekosistem. Ekosistem berkumpul menjadi biosfer. Oke, sebelum melanjutkan, bagi akan tunjuk untuk mempresentasikan definisi individu populasi, komunitas dan lingkungan. Mau ditunjuk atau menunjuk sendiri? Ditunjuk. Boleh? Boleh. Silakan Ali terlebih dahulu. Silakan Ali maju ke depan. Oke, silakan. Dengarkan teman-teman ya. Oke, didengarkan ya. Ali pakai mikrofon ya, dan terus ya. Menghadap kepada teman. Satuan makhluk hidup tunggal. Contohnya sekelompok kelinci. Oh iya, satu ekor kelinci, satu ekor unta, satu ekor burung. Sekarang populasi. Sekumpulan individu. Salah. Populasi apa dulu? Populasi. Sekelompok makhluk hidup yang mempunyai karakteristik yang sama, hidup di waktu yang sama, dan di tempat yang sama. Contohnya kelompok cumi, sekelompok wayu. Komunitas adalah setelah dari populasi. Misalnya sekelompok besar, sekumpulan gagak dan sekumpulan unta ada di tempat yang sama. Satu buat Ali. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita dulu materinya. Nah, ini dia tadi individu betul yang dikatakan Ali, makhluk hidup tunggal. Tempat hidup makhluk hidup tunggal atau makhluk hidup lainnya disebut dengan habitat. Jadi tempat hidup makhluk hidup disebut dengan habitat. Kata habitatnya nih air dan daratan. Ikan habitatnya nih air. Sesuatu yang berada di sekitar kita. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Paham tadi ya? Oke, kita melanjutkan pada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Mendengar kata alami artinya berarti kalau alami terjadi, ekosistemnya terjadi tanpa campur tangan manusia, terjadi secara alami berdasarkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kalau ekosistem buatan itu memang dibuat, dibantu oleh tangan manusia. Mendengar kata ekosistem alami yang terbayang apa? Ada seperti yang ingin menjawab? Hutan, terus apa lagi? Apa tan? Lautan, terus apa lagi? Sungai, apa lagi? Betul. Padang pasir, betul sekali. Lalu mendengar kata buatan, ekosistem buatan, yang kalian tahu apa? Akuarium, apa lagi?
kelompok, nanti kalian akan membuat ekosistem. Berarti ekosistem perairan ya, tapi dalam ekosistem buatan. Ini contohnya ada 2. Nah, nanti kalian mencari kardus dengan ukuran yang seperti ini, boleh yang sebesar ini lebih bagus, sebesar itu lebih jelas. Atau sebesar ini bekas sepatu. Kalau yang ini juga bekas sepatu tapi yang besar. Nah, biasanya pakai bekas sepatu, insya Allah ada di rumah ya. Jadi tadi tugasnya yang pertama, kalian membuat akuarium buatan seperti ini. Desain dalamnya kreativitas masing-masing. Jadi di sini ada yang sampai membawa batu koral dari rumah, gitu kan ya, hiasan-hiasan karton. Sedangkan batuannya dibuat sendiri dari karton. Nah, plastiknya tinggal beli saja, plastik meja namanya. Tidak ada persiapan ya. Oke, ada apa? Kenapa? Dikumpulinnya pada hari itu juga. Jadi kita mengerjakan di hari itu langsung selesai di hari itu juga. Ya, nanti dikerjakan di sekolah, tugas di sekolah. Insya Allah selesai. Tahun kemarin juga dalam waktu 1,5 jam semuanya selesai. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, akan dibuka halaman 20. Oke, halaman 20. Di sana ada tentang teks non-fiksi. Non-fiksi berarti bukan fiktif, berarti nyata. Kita akan membuat teks non-fiksi tentang ekosistem. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit ya. Pelajaran Bapak akan menyimpulkan dulu pembelajaran hari ini. Yang pertama tadi tentang definisi ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Populasi adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dengan karakteristik yang sama pada tempat tertentu. Lalu komunitas adalah kumpulan populasi. Selanjutnya kumpulan populasi ini itu menjadi komunitas ya. Komunitas berkumpul menjadi ekosistem. Ekosistem berkumpul di dalam sebuah biosfer. Oke, pembelajaran selanjutnya adalah masih tentang ekosistem. Pembelajaran selanjutnya masih tentang ekosistem dan kalian akan melaksanakan presentasi dengan ekosistem buatan kalian. Demikian kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kepada Tuhan.